Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas materi kedua yaitu tentang polusi. Nah, tahukah kamu bahwa polusi udara yang paling banyak disebabkan oleh kendaraan bermotor? Pernahkah terlintas di benakmu, adakah bahaya yang mengintai dari polusi? Tentu kita sepakat bahwa polusi dapat menyebabkan gangguan bagi kesehatan. Salah satu gangguan pada kesehatan adalah ketika kita terlalu banyak menghirup udara yang banyak mengandung gas CO atau karbon monoksida. Kadar CO yang cukup tinggi dapat mengganggu peredaran oksigen dalam darah. Hal tersebut dikarenakan ada peningkatan kekentalan darah serta peningkatan kadar protein inflamasi. Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai ciri-ciri telah terjadinya radang pembuluh darah atau arteriosklerosis. Nah, pada tubuh manusia. Selain itu, adanya polusi udara juga dilaporkan dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler, stroke, serta diabetes. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita perlu tahu jenis-jenis dari polusi. Nah, jenis-jenis polusi ini sangat banyak ya. Polusi ini disebut juga sebagai pencemaran. Polusi adalah aktivitas manusia atau proses alami yang dapat menyebabkan masuknya zat, energi, atau komponen yang merugikan ke dalam lingkungan. Nah, masuknya polusi ke dalam tanah dapat mengganggu kehidupan dari makhluk hidup. Polusi atau pencemaran akan lebih sering terjadi di daerah dengan penduduk yang padat. Nah, jadi kalau misalnya antara perkotaan dengan pedesaan, pasti yang paling banyak polusi ya pasti ada di perkotaan. Kenapa? Karena jumlah penduduk yang padat, nah pasti juga aktivitas fisiknya cukup banyak ya, yaitu bisa menggunakan kendaraan. Nah, makanya dari kendaraan itu juga bisa menyebabkan polusi. Nah, untuk jenis polusi yang pertama yaitu adalah polusi tanah. Polusi tanah adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen yang lain ke dalam tanah sehingga menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah serta dapat mengganggu kesetimbangan ekologi. Tanah yang sudah terpapar polusi dapat diketahui dari kandungan-kandungan garam mineral maupun unsur hara sebagai senyawa kesuburan tanah yang berkurang. Tanah mengeluarkan bau busuk, kandungan logam berat yang di luar ambang batas, pH tanah sudah tidak stabil, kadang sangat asam atau sangat basa. Nah, berikut ini merupakan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya polusi tanah. Yang pertama yaitu adalah kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan limbah. Limbah dari kegiatan rumah tangga, baik limbah cair maupun limbah padat, dapat menyebabkan polusi tanah. Hal tersebut dikarenakan limbah padat yang berasal dari senyawa anorganik yang tidak terdegradasi. Limbah yang tidak terdegradasi akan menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak ditembus oleh air, sehingga resapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Nah, terdegradasi itu apa sih? Maksudnya dia tidak terurai ya. Oke, yang kedua yaitu adalah kegiatan industri. Selain kegiatan rumah tangga, kegiatan industri juga dapat menyebabkan timbulnya limbah. Hal tersebut dikarenakan pengolahan yang tidak maksimal oleh perusahaan, sehingga kandungan limbah masih di atas nilai ambang batas, sudah dibuang ke lingkungan dan mencemari tanah. Benda-benda yang dapat menyebabkan polusi tanah diantaranya adalah kertas, plastik, aluminium, kaleng, botol, tumpahan minyak, limbah cair pabrik. Hujan asam juga dapat menyebabkan polusi tanah. Hal tersebut dapat terjadi bila air hujan mengandung partikel-partikel pencemar, misalnya sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Nah, itu tadi tentang polusi tanah. Yang kedua yaitu adalah tentang polusi udara. Polusi udara lebih sering terjadi di perkotaan besar. Hal ini sangat erat kaitannya dengan asap yang dikeluarkan oleh kendaraan maupun asap dari pabrik. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi udara dibedakan menjadi dua, yaitu ada polusi udara primer dan ada polusi udara sekunder.
Nah, polusi udara primer adalah substansi polutan yang ditimbulkan langsung dari sumber polusi udara. Contoh dari polusi udara primer adalah karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan hasil dari pembakaran. Nah, polusi udara sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran primer di atmosfer. Contoh dari pencemaran udara sekunder adalah pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Gas penyebab polusi udara yang paling umum adalah karbon dioksida, karbon monoksida, metana, sulfur dioksida, CFC, serta nitrogen oksida. Gas CO atau karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau serta mudah terbakar. Gas tersebut bersifat racun. Gas CO merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna dan berasal dari buangan mobil dan mesin uap. Gas H2S atau hidrogen sulfida merupakan gas yang sangat beracun dan dapat dijumpai pada kawasan Gunung Merapi. Selain dari Gunung Merapi, gas tersebut juga dapat dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau batu bara. Nah, berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya polusi. Yang pertama, pembakaran lahan berakibat pada pada pencemaran udara oleh debu. Itu ada gas sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon oksida, dan lain-lain. Yang kedua, sampah merupakan limbah padat yang bila ditimbun dalam waktu yang lama akan menimbulkan bau. Tidak hanya bau yang mengganggu, namun juga berbagai macam penyakit dapat ditimbulkan. Di antaranya penyakit-penyakit yang dapat menyerang atau timbul adalah gangguan paru-paru dan gangguan kulit. Nah, yang ketiga, asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan polusi dikarenakan asap tersebut mengandung karbon monoksida. Karbon monoksida bila terhirup akan menggantikan karbon dioksida di tubuh, di mana karbon dioksida lebih dibutuhkan. Pada tingkat yang lebih parah, karbon monoksida dapat menjadi racun dalam tubuh dan dapat membunuh manusia sendiri. Nah, yang keempat itu adalah asap rokok dapat menimbulkan polusi udara karena kandungan dari rokok adalah senyawa-senyawa racun. Penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari asap rokok diantaranya adalah penyakit paru-paru, jantung koroner, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker usus, kerusakan otak, penyakit asma, gangguan kehamilan, serta penyakit lainnya. Oke, yang ketiga yaitu adalah polusi air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Peran air dalam kehidupan tidak dapat digantikan oleh apapun. Sehingga bila air telah tercemar, maka dampak yang ditimbulkan pasti tidak sedikit. Polusi air didefinisikan sebagai peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen yang lain ke dalam air oleh kegiatan manusia yang dapat dilihat dari perubahan suhu, perubahan warna, perubahan rasa, maupun perubahan kandungan kimia pada air. Berikut kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya polusi air. Yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga, pencemaran air oleh sampah. Yang keempat, sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang kelima, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbah seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum. Nah, yang keenam yaitu adalah zat radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir, dan saat ini dunia sangat bergantung pada energi nuklir, maka terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap limbah radioaktif yang dibuang ke daerah perairan. Tentunya limbah nuklir ini sangat berbahaya manusia dan lingkungan di sekitar perairan.
Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu adalah polusi suara. Polusi suara yang paling sering terjadi adalah kebisingan. Kebisingan dapat diartikan sebagai informasi berbentuk suara yang tidak menyenangkan didengar dan tidak dikehendaki oleh manusia. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Polusi suara yang berupa kebisingan memiliki tingkat kebisingan dan sumber tersendiri. Berikut merupakan sumber kebisingan dan tingkat kebisingan yang dapat menyebabkan polusi suara. Nah, bisa dilihat di tabelnya. Di sini ada tingkat kebisingan, dB itu adalah desibel ya. Kemudian di situ ada keterangan dan sini ada contohnya. Nah, untuk 0 desibel itu adalah keterangan batas ambang dengar. Tempat senyap, tidak ada suara. Nah, untuk 10 sampai 20 desibel itu amat sangat tenang. Suara daun, contohnya seperti suara daun yang bergerak. 30 sampai 50 desibel itu adalah sangat tenang seperti suara orang bercakap-cakap. Nah, 60 sampai 70 desibel itu adalah bising. Suara orang berteriak, suara pembersih vakum. Nah, untuk 80 sampai 90 itu adalah sangat bising. Contohnya itu adalah suara sirine, suara mesin diesel, suara mesin pengolah kapas, suara blender. Nah, untuk 100 sampai 120 itu adalah menulikan. Nah, contohnya itu adalah suara pesawat jet, suara halilintar, suara mesin traktor, suara mesin tekstil, suara mesin pabrik baja. Nah, untuk 120 ke atas itu adalah amat sangat menulikan seperti suara mesin roket. Nah, itu tadi adalah contoh dari polusi suara.